kita Finance untuk memimpin kita di dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikatku pengawalku, jagalah aku anakku, supaya suci hatiku dan mengasihi Allahku di mana-mana aku ada. Allah Bapakku adalah, dan biarlah apa yang kubuat dilihat oleh matanya. Dengan Allah, mulailah dengan Allah, berhentilah begitu bagus hidupku. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Finance yang sudah memimpin kita dalam doa. Sedang duduk. Sebelum kita lanjut lagi, mari kita menyanyikan satu lagu yang biasa kita nyanyikan setiap hari, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu dan sudah hafal lagunya toh? Siapa bisa memimpin? Ricci. Angkat tahunnya. Ricci? Oke, silakan. Belajar Pancasila 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang besar dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ada yang absen hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? 4 orang Ibu, sakit semua. Sakit semua. Oke, siapa bisa dibacakan namanya? Vina, Almuken, Beb, dan Natalia. Oke, terima kasih. Hanya 4 ya? Ya Ibu. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan kalian kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan dan kita sepakati bersama. Ibu akan mengingatkan kembali dan membacakan kembali. Yang pertama, tenang saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kita harus saling menghargai. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru. Dan yang keempat, disiplin. Untuk ini, terima kasih. Kita sudah datang tepat waktu. Kita sudah saling menyapa di pagi hari. Semoga sampai dengan akhir pembelajaran kita tetap menerapkan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang persebaran fauna di Indonesia. Sudah pernah mendengar tentang fauna? Sudah. Di dalam bayangan kalian, fauna itu apa? Oke, Finance. Di dalam bayangan saya itu bisa tahu fauna itu hewan. Oke, fauna itu hewan. Benar sekali untuk Finance. Tepuk tangan dulu. Kita tinggal di Maumere, punya kebiasaan, punya kebudayaan. Kita tinggal di Maumere punya kebiasaan, punya kebudayaan yang memang tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Sehingga ada beberapa hal yang harus kita pelajari, contohnya tentang fauna ini. Kenapa kita harus mempelajari fauna, persebaran fauna di Indonesia? Karena fauna itu memiliki peranan penting di dalam kehidupan kita. Sehingga sebentar Ibu akan memulai kalian ada beberapa kelompok yang membahas tentang manfaat fauna. Berikutnya, ada kita orang Maumere, kita biasanya pada perayaan-perayaan pesta itu pernah muncul gambar itu. Pernahkah kalian melihat gambar itu? Pernah.
gajah. Pernahkah kau lihat gajah secara langsung? Tidak. Atau pernahkah ada gajah? Adakah gajah di Maumere? Tidak. Gajah tidak ada di Maumere, tapi gadingnya ada di Maumere. Makanya kenapa hari ini kita belajar tentang persebaran fauna supaya kalian tahu di manakah sebenarnya gajah itu tinggal. Oke. Berikutnya, kalian mungkin pernah melihat hewan-hewan ini. Nah, gambar yang pertama hewan apa? Orangutan. Gambar yang kedua? Komodo. Gambar yang ketiga? Cendrawasih. Oke, terima kasih. Untuk itu, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok sama seperti kelompok yang sebelumnya yang kita sudah bagikan. Silakan bergabung kepada kelompok kalian dan Ibu akan memberikan kalian lembar kerja untuk bisa dikerjakan. Oke, mau sekarang lembar kerja waktu 2 menit bergerak dalam kelompok. Ini kelompok 1, lembar kerjanya dengan bahan ngajarnya. Ini kelompok 2, lembar kerja dengan ngajarnya. Ini kelompok 3. Kelompok 3 bahan ngajar dan Ibu bisa perhatikan sebentar. Di situ ada beberapa bahan ajar yang dibagikan. Misalnya yang pertama Ibu bagikan cerita bergambar. Cerita bergambar. Terus ada juga dalam bentuk teks bacaan. Ada bentuk teks bacaan. Jadi kalian boleh memilih. Yang suka melihat gambar boleh membaca bahan ajar yang sudah Ibu buat dalam bentuk cerita bergambar. Dan ada yang suka yang tidak bisa melihat gambar boleh menggunakan teks yang Ibu sudah sediakan itu. Lalu berikutnya tugas yang Ibu berikan atau LKPD yang Ibu bagikan kalian kerjakan di dalam kertas manila. Setelah dikerjakan lalu akan ditempelkan di papan kemudian dipresentasikan. Oke, kita bisa mulai dari sekarang. Kalian boleh membuka LKPD-nya dan mulai mengerjakan.
Sudah baca ciri-ciri fauna. Berbagai jenis kerang. Berbagai jenis kerang. Yang ketiga, mamalia air tawar. Kegiatan tidak
di wilayah persebaran fauna di Indonesia. Itu sejak kesimpulan terus lagi berikutnya reptil.
Ada yang sudah? Kalau sudah bisa langsung ditempelkan di papan tulis. Pas sebentar tinggal presentasikan. Ada yang sudah? Sudah. Oke. Kalau ada yang sudah, supaya langsung ditempelkan di papan sebentar tidak dipresentasikan. Bagi yang sudah boleh ditempelkan di papan. Oh, sudah. Pakai ini. Mungkin bisa emoji kah gimana? Itu kali. Nomor 1 mungkin sudah bisa menempelkan. Ya.
Nomor 1 mungkin sudah bisa menyampaikan. Kelompok 3 di sini juga. Oke, kita tunggu kelompok 3 tadi boleh. Setelah itu kita presentasi. Silakan duduk kembali yang sudah tempel.
maju untuk mempresentasikan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, pengertian fauna. Fauna merupakan segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Nomor 2, manfaat fauna. Ada banyak manfaat fauna di muka bumi, terutama untuk manusia, yaitu 1. Menghasilkan bahan pangan, 2. Menghasilkan bahan sandang, 3. Menjaga keseimbangan lingkungan, 4. Menjaga kesuburan tanah, 5. Sumber bahan obat. Nomor 3, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu fauna tipe asiatis, yang kedua fauna tipe Australia, yang ketiga fauna tipe Australia. Nomor 4, pengertian garis Weber. Garis Weber yang membaci flora dan fauna di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pengertian garis membantu pelajaran dan pengetahuan dan wilayah dari Indonesia bagian tengah. Sekian dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin ada kelompok yang mau protes mungkin, yang mau memberikan masukan mungkin, atau memberikan pertanyaan, silakan. Kelompok 1 memberikan kesempatan. Oke, kelompok 2, silakan Olin. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya bukan bertanya, tapi lebih tepatnya saya memberikan usul saran. Tadi teman-teman sudah mempresentasikan, tapi saya dan teman-teman punya suara tidak terlalu besar, suaranya terlalu kecil sehingga kami tidak bisa mendengarkannya dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk Olin. Ada lagi? Ada lagi yang mau komentari? Oke, tidak ada. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Terima kasih, silakan duduk. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan mengambil tempat. Usahakan dalam presentasi kita menggunakan media yang sudah kalian gunakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini, kami memilih fauna tipe asiatis. Yang pertama, wilayah persebarannya. Wilayah persebarannya yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua, ciri-ciri fauna asiatis. Yang pertama, mamalia besar. Yang kedua, berbagai jenis kera. 3, mamalia air tawar. 4, beberapa jenis burung tidak banyak warna. 4, tidak terdapat mamalia berkadut. Yang ketiga, contoh fauna. A. Jenis mamalia. Gajah, macan, badak bercula 1, banteng, tapir, kerbau, rusa, orangutan, dan juga monyet. B. Jenis reptil. Ada ular, kadal, tokek, dan buaya. C. Jenis burung.
elang, merak, dan kutilang. Yang keempat, gambar dan fauna. Di sini gambar A, yaitu mamalia, ada gajah dan macan. Yang B, reptil, ada kadal dan bunglon. Dan yang terakhir C, ada burung, yaitu kutilang dan elang. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, silakan, ada yang mau bertanya, memberikan sanggahan. Oke, kelompok 1, silakan. Kesimpulan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran IPS. Baik, terima kasih kepada Rin yang sudah bertanya. Jadi kesimpulan yang kami buat adalah kami sebagai peserta didik dapat mengetahui contoh dari fauna tipe asiatis, kemudian contoh wilayah persebarannya dan ciri-ciri serta contoh dari fauna jenis tipe asiatis, yaitu mamalia, reptil, dan burung. Bagaimana, Rin? Fase. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih, silakan duduk. Lanjut dengan kelompok berikut, kelompok 3. Mari kita sambut dengan meriah. Oke, silakan mengambil tempat. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan hasil tugas kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Queen. Perkenalkan, nama saya Anila. Perkenalkan, nama saya Ciani. Perkenalkan, nama saya Sania. Nomor 1, wilayah persebarannya. Jadi di sini ada 4 persebaran, yaitu Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nomor 2, ciri-ciri fauna. Yang pertama, beberapa jenis burung, kera, dan reptil. Yang kedua, hewan mamalia tidak besar. Yang ketiga, beberapa hewan bersifat endemik, yaitu hanya ditemukan di wilayah ini. 3, contoh fauna. Jadi ada 3 contoh fauna, yaitu 1, jenis mamalia, yaitu babi rusa, anoa, kuda, monyet sabak, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, dan sapi, dan banteng. B, jenis reptil, biawak, komodo, buaya, dan ular. C, jenis burung, maleo, mandan, raja udang, burung dewata, kangkung, kakak tua, dan mudik. Gambar nomor 4, gambar dari fauna. Jadi di sini ada 4, yaitu A, mamalia, ada kuskus, kuda, dan anoa. B, reptil, ada biawak, ada komodo, dan ada buaya. C, jenis burung, ada burung maleo, ada burung rangkong, dan ada burung kaki tua. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, Ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok 4. Tadi kalian belum sebut fauna tipe faunanya, jadi saya bertanya fauna tipe apa yang kalian presentasikan? Oke, terima kasih Ano atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ano. Jadi di sini kami lebih memilih fauna tipe peralihan. Terima kasih. Bagaimana, Ano? Kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih, silakan kembali. Oke. Sekarang kita sambut para cowok-cowok yang paling ganteng di kelas ini. Kelompok 4, silakan.
kelompok fauna tipe Australis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teman saya dari Rian Chandra akan membacakan pertanyaan. Nomor 1, wilayah persebarannya. Jadi wilayah persebarannya itu ada 3. Yang pertama Halmahera, kedua Papua, dan yang ketiga Kepulauan Aru. Nomor 2, ciri-ciri fauna. 1. Terdapat binatang berkantung. 2. Beberapa mamalia kecil. 3. Burung-burung berbulu indah. 3. Contoh fauna. G. Jenis mamalia. Jadi jenis mamalia yaitu beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru, kelelawar. A. Jenis reptil. Jenis reptil yaitu kadal, buaya, dan ular. I. Jenis burung. Jenis burung nuri, cendrawasih, raja udang. Nomor 4. Gambar dan nama fauna. Jadi gambarnya yaitu 1. Jenis mamalianya yaitu jenis faunanya yaitu mamalia. 1. Kanguru, 2. Landak irian, dan yang ketiga kelelawar. Yang kedua jenis fauna reptil. 1. Kadal, 2. Buaya, 3. biawak. Yang ketiga jenis fauna burung. Yang 1. Kasuari, 2. Cendrawasih, dan yang ketiga burung. Sekian dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami silakan. Jika ada yang mau memberikan masukan, saran? Kelompok 3? Saya. Oke, silakan Luciane. Jadi pada presentasi ini saya ingin bertanya apakah ada kesimpulan? Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab. Dari kesimpulan yang kami dapat adalah kami dapat mengetahui fauna tipe Australis, wilayah persebarannya, ciri-cirinya, contoh fauna, dan gambar. Masih ada yang belum jelas? Sudah jelas. Tepuk salut. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit terkait materi ini. Hari ini kita belajar tentang fauna-fauna yang ada di Indonesia. Ada berapa fauna yang ada di Indonesia? Ada berapa tipe? 3. Tipe yang pertama, tipe yang kedua, tipe yang ketiga, Oke, ada 3 tipe. Yang pertama fauna tipe asiatis, yang kedua fauna tipe peralihan, dan yang ketiga fauna tipe australis. Nah, fauna tipe asiatis itu ada di Indonesia bagian barat. Fauna tipe peralihan ada di Indonesia bagian tengah. Nah, contohnya itu misalnya ada di Sulawesi, ada di NTT, ada di NTB, dan ada di Maluku. Lalu fauna tipe australis itu ada di Papua dan Kepulauan Arafuru. Nah, fauna tipe asiatis memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Asia, dan fauna tipe australis memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia. Nah, bisakah kalian memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Finansia silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini, menurut saya Ibu hari ini menjelaskan sangat baik, dan juga pembelajaran ini menurut kami sangat berguna karena kami dapat mengetahui tipe-tipe fauna
dan juga ciri-ciri dari tipe-tipe fauna tersebut. Terima kasih, silakan duduk. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, kelompok 1 silakan. Kesimpulan dari kami dengan Ibu memberikan soal LKPD kepada kami dapat mengetahui flora dan fauna di Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi? Ada lagi? Masih ada? Saya Bu. Oke, Riciani, silakan. Jadi menurut saya pada pembelajaran pagi siang hari ini saya sangat merasa senang. Ibu menjelaskannya saya sangat mengerti. Lalu pada tugas-tugas kelompoknya sangat mudah untuk dikerjakan karena penjelasan ibunya sangat masuk dan hari ini sangat menyenangkan sekali Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kalian sudah memberikan presentasi, kesimpulan. Lalu berikutnya Ibu akan memberikan kalian sudah memberikan kesimpulan. Maka berikutnya kesimpulan dari Ibu. Yang pertama, kita perhatikan tentang persebaran fauna di Indonesia. Nah, di situ ada garis putus-putus. Ada dua garis putus yang membagi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, garis putus yang pertama itu garis Veles, membagi fauna tipe asiatis di bagian barat dan fauna tipe peralihan yang ada di tengah. Lalu berikutnya ada garis Weber. Garis Weber itu membagi fauna tipe peralihan dan fauna tipe australis yang ada di Indonesia bagian timur. Lalu berikutnya untuk pembelajaran hari ini Ibu minta kalian untuk menuliskan refleksi di kertas yang sudah kalian sediakan. Refleksinya bagaimana perasaan kalian hari ini, lalu materi apa yang belum dipahami, lalu bagaimana pengajaran hari ini. Silakan kalian tulis di lembar refleksi kalian. Oke, silakan tuliskan refleksi. Lalu refleksinya kalian kumpulkan di Ibu. Kemudian yang satu orang nanti akan mewakili untuk membacakan hasil refleksi. Oke, sudah kok? Sudah. Oke, sudah. Oke, Ricci, Finansial, bisa kalian memberikan refleksi? Oke. Oleh Finansial. Oke, silakan. Baik, selamat pagi, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini saya membuat refleksi seputar pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi menurut saya pada pembelajaran IPS hari ini pembelajarannya sangat kondusif dan menyenangkan. Apalagi dengan adanya kesepakatan kelas dapat membantu kami sebagai peserta didik untuk lebih fokus dalam pembelajaran dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih refleksinya. Ibu mau memberikan kalian satu pertanyaan. Ada berapa tipe fauna di Indonesia? Ada 3. Bisa kalian sebutkan faunanya apa saja? Ada fauna tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Terima kasih. Jadi ada 3 tipe. Oke. Lalu berikutnya terima kasih untuk perhatian kita hari ini. Lalu berikutnya Ibu akan menyampaikan materi berikutnya yang akan kita pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna.
Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar flora, hari ini kita belajar fauna, maka pertemuan yang akan datang yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Lalu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhiri dengan doa, mari kita ice breaking satu kali dulu, yaitu karena kalian masih semangat, kalian masih kompak, maka kita ice breaking dulu satu kali. Tepuk satu. Yes. Nanti bisa pimpin kita kah? Bisa. Oke, silahkan. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kita akhiri dengan satu lagu. Lagunya di sini senang, di sana senang, menunjukkan kalian masih semangat dan kalian senang berada di sekolah hari ini. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, sekarang kita semua berdiri. Sudah? Sudah. Oke, karena sudah siang, maka kita speaking lagi satu kali. Tepuk semangat. Aduh, masih lama. Ulang. Tepuk semangat. Oke, jangan duduk. Kita sudah mau berakhir. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita mengakhirinya dengan doa. Alangkah baiknya kita mengakhiri dengan doa tobat dan salam Maria karena kita ada di bulan Maria pada hari ini. Ibu minta Financi untuk memimpin kita dalam doa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, ampunilah atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan hendak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Boleh dikumpulkan hasil refleksinya. Oke, selamat siang dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. ya.